Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Aisyah, seorang ibu muda berusia akhir 20-an. Ia tinggal bersama suaminya, Fahri, dan anak semata wayangnya, Arka, bocah lelaki berusia 6 tahun yang polos dan penuh kasih sayang. Rumah mereka tidak mewah, hanya rumah sederhana peninggalan orang tua Fahri. Namun, di sanalah kebahagiaan kecil tercipta setiap hari. Aisyah adalah sosok istri yang lembut dan sabar, selalu menemani suaminya dalam suka maupun duka. Sedangkan Fahri, seorang pekerja keras, penuh tanggung jawab, dan penyayang terhadap keluarga kecilnya. Sementara itu, di sisi lain rumah yang sama, tinggal ibu mertua Aisyah, yaitu Bu Ratna. Ia adalah seorang wanita parubaya yang tegas dan keras hati. Sejak awal, hubungan Aisyah dengan Bu Ratna tidak pernah benar-benar harmonis. Bu Ratna selalu merasa Aisyah bukan menantu yang tepat bagi anaknya. Namun, karena Fahri selalu menengahi, hubungan itu tidak pernah sampai memanas. Hari-hari Aisyah dipenuhi dengan aktivitas rumah tangga sederhana. Pagi-pagi, ia menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan menyiapkan bekal untuk Fahri. Arka yang masih kecil sering menemaninya, bertanya ini itu dengan kepolosannya. Kehidupan mereka terlihat biasa saja, namun penuh makna. Namun di balik semua itu tersimpan sebuah kenyataan yang kelak akan merubah segalanya. Kesehatan Fahri yang diam-diam semakin melemah. Hari itu langit tampak mendung, seakan ikut merasakan kesedihan yang akan datang. Fahri pulang kerja dengan wajah pucat dan tubuh yang lemah. Aisyah langsung cemas, namun Fahri hanya tersenyum mencoba menenangkan istrinya. Ia tidak ingin keluarganya panik. Malam itu, kondisi Fahri memburuk. Napasnya terengah-engah, tubuhnya terasa semakin dingin. Aisyah bergegas memanggil tetangga untuk membantu membawanya ke puskesmas terdekat. Arka yang masih kecil hanya bisa menangis ketakutan, menggenggam erat tangan ibunya. Namun, takdir berkata lain. Fahri menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Aisyah. Dunia Aisyah seketika runtuh. Dalam sekejap, ia berubah dari seorang istri yang penuh cinta menjadi seorang janda muda dengan anak kecil yang harus ia besarkan seorang diri. Tangisan pecah di rumah itu. Tetangga berdatangan memberikan doa dan dukungan. Namun di balik itu, tatapan Bu Ratna berbeda. Alih-alih larut dalam duka, ada kilatan dingin di matanya. Seakan-akan kematian Fahri hanyalah awal dari sebuah keputusan yang sudah lama ia pendam. Hari-hari setelah pemakaman begitu berat bagi Aisyah, ia mencoba tegar demi Arka, meski hatinya hancur berkeping-keping. Setiap malam ia menangis dalam diam, berdoa agar diberi kekuatan. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa cobaan yang jauh lebih berat masih menantinya. Cobaan yang datang dari orang yang seharusnya menjadi keluarganya sendiri. Sepekan setelah kepergian Fahri, rumah yang dulu penuh canda kini berubah sepi. Aisyah masih sering duduk di teras, menatap kosong ke halaman yang pernah ia rawat bersama suaminya. Arka sering bertanya polos, "Bu, Ayah kapan pulang?" Pertanyaan sederhana yang membuat hati Aisyah semakin perih. Di tengah kesedihan itu, Bu Ratna mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia tidak lagi menegur Aisyah dengan lembut, melainkan dengan nada ketus. Baginya, Aisyah hanyalah beban yang tersisa setelah anak lelakinya tiada. Mulai sekarang, kau harus pandai-pandai mencari makan sendiri. Jangan terus berharap di rumah ini. Rumah ini bukan milikmu, tapi milik keluarga Fahri, kata Bu Ratna dengan nada menusuk. Aisyah terdiam. Ia ingin menjawab, namun bibirnya keluh. Air matanya mengalir deras, bukan karena kata-kata kasar itu saja, melainkan karena diucapkan di hadapan Arka yang masih kecil. Sejak hari itu, Bu Ratna memperlakukan Aisyah seperti orang asing. Segala yang dilakukan Aisyah selalu salah di matanya. Setiap masakan terasa hambar, setiap pekerjaan rumah dianggap tidak becus. Luka di hati Aisyah semakin dalam, tapi ia memilih diam demi menjaga perasaan anaknya. Namun, puncaknya terjadi ketika Bu Ratna melakukan sesuatu yang tak pernah Aisyah bayangkan sebelumnya. Hari itu, matahari baru saja tenggelam. Arka baru pulang bermain, lalu memeluk ibunya sambil berkata ia lapar. Aisyah pun menyiapkan nasi sisa siang untuk mengganjal perut anaknya. Namun belum sempat ia menyendok nasi, Bu Ratna datang dengan tatapan marah. "Cukup sudah, aku tak sudi melihatmu terus tinggal di rumah ini. Kau hanya membawa sial sejak anakku pergi."
"Pergi kau dari sini bersama anakmu," teriak Bu Ratna. Arka terdiam menatap wajah neneknya dengan bingung, sementara Aisyah berusaha tegar, meski jantungnya berdegup kencang. Ia memeluk anaknya erat, seakan ingin melindunginya dari luka yang baru saja tercipta. Tetangga yang mendengar suara keras itu mulai berdatangan. Mereka menyaksikan bagaimana seorang menantu diusir mentah-mentah dari rumah yang sudah ia tempati bertahun-tahun. Ada yang iba, ada pula yang hanya menggelengkan kepala, tak berani ikut campur. Malam itu, dengan langkah berat dan mata sembab, Aisyah menggendong tas kecil berisi pakaian seadanya. Arka berjalan di sampingnya, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Mereka berjalan keluar rumah yang dulu penuh kenangan, kini menjadi tempat yang paling menyakitkan. Di depan pintu, Aisyah sempat menoleh sekali. Rumah itu masih berdiri kokoh, namun kini tak lagi memiliki arti baginya. Dalam hati ia berjanji, meski hidupnya jatuh sedalam apapun, ia akan tetap berdiri demi anaknya. Namun ia tak pernah tahu perjalanan getirnya baru saja dimulai. Hari-hari Aisyah dan Arka penuh perjuangan. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran desa. Aisyah mencari nafkah dengan bekerja serabutan, mencuci pakaian tetangga, membantu warung, bahkan menjual kue buatan tangannya. Semua ia lakukan demi sesuap nasi dan masa depan Arka. Meski lelah, Aisyah tetap tersenyum di depan anaknya. Ia tidak ingin Arka melihat kesedihannya, namun setiap malam saat anaknya terlelap, Aisyah menangis dalam doa, memohon agar Allah menguatkan langkahnya. Hingga suatu hari, kabar mengejutkan datang. Bu Ratna, ibu mertuanya yang dulu mengusirnya, dikabarkan jatuh sakit keras. Penyakit itu membuat tubuhnya lemah, bahkan untuk berdiri pun sulit. Banyak tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang sakit itu karena usia, ada juga yang percaya itu balasan dari perlakuannya pada menantu sendiri. Namun bagi Aisyah, kabar itu justru menimbulkan pergolakan batin. Di satu sisi, hatinya masih menyimpan luka mendalam. Di sisi lain, ia sadar Bu Ratna tetaplah nenek dari Arka, orang tua yang pernah ia hormati. Malam itu, Aisyah duduk termenung. Arka menatap ibunya lalu berkata polos, "Bu, kalau nenek sakit, bolehkah kita jenguk? Ayah pasti ingin kita baik sama nenek, kan?" Kata-kata sederhana itu menusuk hati Aisyah. Ia sadar, meski hatinya terluka, ia tidak boleh mewariskan kebencian pada anaknya. Namun ia tak pernah tahu, perjalanan getirnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, dengan langkah ragu, Aisyah membawa Arka kembali ke rumah yang dulu mengusirnya. Suasana rumah itu berbeda. Pagar berkarat, halaman tak terurus, dan aroma lembab menyambut mereka. Di dalam kamar, Bu Ratna terbaring lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya sayu. Saat melihat Aisyah masuk, matanya melebar, seolah tak percaya menantu yang ia benci datang menjenguk. Suasana hening. Hanya suara napas berat Bu Ratna terdengar. Tetangga yang mendampingi terkejut melihat Aisyah datang. Mereka berbisik, "Luar biasa, menantu yang diusir masih punya hati menjenguk." Dalam hati Aisyah berkecamuk. Ia bisa saja berbalik pergi, membiarkan Bu Ratna merasakan akibat dari perbuatannya. Namun ketika ia melihat Arka mendekat, lalu menggenggam tangan neneknya dengan penuh kasih, air mata Aisyah pecah. "Bu, saya datang bukan untuk membuka luka lama. Saya hanya ingin menunjukkan meski suami saya sudah tiada, saya tetap keluarga. Dan Arka tetap cucu ibu," ucap Aisyah lirih. Bu Ratna menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, wanita yang keras hati itu terlihat rapuh. Bibirnya bergetar, seolah ingin berkata sesuatu, namun suara tak keluar. Hanya butiran air mata yang jatuh membasahi pipinya. Momen itu menjadi titik balik. Semua orang yang menyaksikan merasa terenyuh. Perasaan benci yang dulu membara, kini mulai digantikan oleh penyesalan. Namun Aisyah tahu, ini baru awal. Masih ada banyak hal yang harus ia hadapi sebelum benar-benar berdamai dengan masa lalu. Tepat 7 hari setelah Aisyah pertama kali menjenguk Bu Ratna, perubahan besar terjadi. Bu Ratna yang dulunya keras dan penuh amarah, kini mulai lembut dan penuh kasih. Ia bahkan berkata di depan tetangga, "Aisyah adalah anakku sendiri. Dialah yang paling tulus merawatku, bukan karena harta, tapi karena cinta." Kabar itu menyebar ke seluruh desa.
Orang-orang yang dulu hanya diam ketika Aisyah diusir, kini menaruh hormat kepadanya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kesabaran dan kebaikan hati mampu membalikkan keadaan. Tak berhenti di situ. Beberapa tetangga yang memiliki usaha kecil mulai menawarkan pekerjaan tetap untuk Aisyah. Mereka percaya wanita sekuat dan setabah itu layak diberi kesempatan. Perlahan tapi pasti hidup Aisyah dan Arka menjadi lebih baik. Malam itu Aisyah menatap Arka yang tertidur lelap. Air matanya jatuh. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, Engkau benar-benar tak pernah meninggalkan hamba-Mu. Engkau tunjukkan bahwa kesabaran akan membuahkan keindahan cerita yang dimulai dengan duka, kini berakhir dengan cahaya harapan." Pesan yang tersisa jelas, meski hidup penuh ujian, jangan pernah berhenti berbuat baik, karena pada akhirnya kebaikanlah yang akan mengubah segalanya.